guys, balik lagi sama gua Barbara di channel YouTube-nya LS Project. Nah, kali ini gue bakal lanjutin film yang kemarin, yaitu Hometown Cha-Cha-Cha episode 5 dan 6. Kuy lanjut nonton. Drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha episode 5 dan 6 pun semakin menarik untuk diikuti guys. Terlebih yang akan bersaing dengan Genji sudah terlihat, yaitu Jisung yang sudah tiba di Gongjin. Akankah Cha-Cha dan Genji semakin dekat? Atau hubungan mereka menjadi renggang karena kedatangan Jisung? Yuk simak di sini. Episode kali ini Hometown Cha-Cha-Cha dibuka dengan momen yang mendebarkan. Cha-Cha pun bangun tidur dan mendapati Genji yang tidur di sebelahnya. Mengetahui hal itu, Cha-Cha langsung pulang ke rumahnya dengan terburu-buru. Namun ia tak menyadari bahwa ada seorang tetangga yang senang bergosip melihat dirinya yang keluar dari rumah Genji. Gosip pun menyebar dengan cepat. Tetangga tersebut mengatakan bahwa keduanya tidur bersama di rumah Genji. Cha-Cha pun langsung menjadi pembicaraan hangat warga desa Gongjin. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Di rumahnya, Cha-Cha mulai mengingat apa yang terjadi ketika ia mabuk. Dari mulai berdansa di tiang, berakting, bahkan dirinya pun bermain di taman seperti anak kecil. Setelah itu, Cha-Cha pun memutuskan untuk pergi bekerja. Di jalan, ia bertemu dengan Genji. Pertemuan mereka pun disaksikan oleh banyak warga Gongjin. Demi menepis rumor, Cha-Cha pun mengajak Genji untuk sarapan bersama. Tentu saja warga Gongjin tak ingin ketinggalan berita hangat untuk memutuskan dan membututi keduanya dan mengintipnya di luar restoran. Pasti sambil ngegosip ya kan? Masa dua orang dewasa tidur bersama dalam keadaan mabuk tidak terjadi sesuatu ya kan? Setelah sarapan bersama, Genji mengajak Cha-Cha untuk meminum kopi. Secara spontan, Cha-Cha menanyakan apakah Genji menyukainya. Genji pun mengatakan bahwa ia tak tertarik, ia hanya sekedar mengajak minum kopi. Mendengar hal itu, Cha-Cha merasa lega. Cha-Cha pun langsung mengatakan hal itu sangat melegakan, mengingat kedudukan sosial mereka berbeda. Mendengar hal itu, Genji pun merasa tersinggung. Sesampainya di klinik gigi, Cha-Cha mencoba untuk menenangkan pikirannya. Ia membutuhkan pembenaran siapa yang lebih baik. Ia pun menanyakan hal itu pada sahabatnya, Miseon. Secara tak langsung, Miseon sendiri mengatakan Genji lah yang lebih baik dari Cha-Cha. Terlebih, Miseon pun memberitahu bahwa Genji adalah lulusan Seoul National University. Tak hanya itu, Miseon pun memberitahu bahwa Genji mengambil jurusan teknik di universitas ternama Korea tersebut. Mendengar fakta itu, Cha-Cha pun sangat terkejut. Usai itu, keduanya pun memperdebatkan mengenai cara menilai seseorang. Miseon mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan hati. Namun, Cha-Cha mendebatkannya dan mengatakan segala hal harus diukur dari latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan hal lain. Mendengar hal itu, Miseon pun membuat Cha-Cha diam dan mengingatkan sahabatnya mengenai hubungannya dengan Lee Gong, mantan kekasihnya dahulu. Dalam throwback momen tersebut, diketahuilah bahwa Cha-Cha mendengar mantannya yang menjelekkan penampilannya di depan teman-temannya saat Cha-Cha tak ada. Hal itulah yang menjadi titik balik dari cara pandang Cha-Cha terhadap sesuatu. Di sisi lain, warga Gongjin pun memperdebatkan apa yang dilakukan oleh Genji 5 tahun setelah lulus kuliah dan kembali ke Gongjin. Sementara itu, pertemuan Genji dengan saingannya pun terjadi dengan romantis. Pasalnya, ia malah menolong Jisung ketika hampir jatuh ke laut dengan cara menarik kamera yang menggantung di lehernya. Keduanya pun terlibat percakapan yang menarik dan sangat akrab hingga berjalan-jalan mengarungi Gongjin. Hari berikutnya, Cha-Cha pun diundang untuk mengisi kelas cara menjaga kesehatan gigi di SD Gongjin. Miseon yang diare meminta Genji untuk menggantikannya. Akhirnya Cha-Cha pergi ke sekolah bersama Genji. Di sisi lain, Cha-Cha dan Genji yang terlihat kompak ketika menyampaikan cara menjaga kesehatan gigi, ternyata terjadi pertemuan antara kepala wilayah, kepala desa, dan bu guru.
yang mana mereka pernah terlibat cinta segitiga. Setelah sekian lama Bu Guru menghilang, akhirnya mereka bertemu kembali. Namun kepala desa merasa cemburu ketika melihat kepala wilayah terlihat akrab dengan Bu Guru, yang mana dia adalah mantan suami kepala desa. Usai menghabiskan waktu bersama mengajar anak-anak SD, kita bisa lihat cara Caca yang mulai terbuai oleh pesona Genji. Untuk membayar upahnya, Genji meminta Caca dengan mentraktirnya makan siang bersama. Sesampainya di restoran, Caca meminta maaf mengenai perkataan soal kedudukan sosial. Meski demikian, Caca pun tetap membutuhkan bukti kepintaran Genji. Selesai makan, hujan tiba-tiba turun. Genji pun menarik tangan Caca dan membawanya menuju pantai. Keduanya pun menikmati momen tersebut sembari bercanda dan tertawa. Usai bermain bersama, Caca pun mengeluh bahwa kemungkinan besok ia bisa sakit demam karena hujan-hujanan. Mendengar hal itu, Genji pun meletakkan tangannya di kening Caca. Seketika, Caca pun mengingat apa yang terjadi tadi malam. Selain dirinya yang berdansa dan bertingkah konyol, Caca ingat dirinya yang mencium bibir Genji. Caca pun menanyakan apa yang terjadi di antara mereka tadi malam. Genji pun pura-pura tidak tahu dan mengatakan tak ada yang terjadi di antara mereka. Hometown Caca episode 6 diawali dengan percakapan Genji dan Caca di pantai. Caca mencoba untuk mengkonfirmasi Genji mengenai ciuman. Namun, Genji tak memberikan jawaban yang sebenarnya. Mendengar jawaban itu, Caca pun meninggalkan Genji sendirian di pantai. Keduanya pun menghabiskan sisa hari hingga tenggelam dalam pikiran masing-masing. Dan keesokan harinya, Caca mengunjungi kedai kopi dan memesan minuman kesukaannya dan miseon seperti biasa. Di sana ia bertemu Genji dan sengaja menghindarinya. Bahkan Caca tak ingin Genji yang melayani pesanannya. Tak lama, pemilik kedai kopi, Chun Jae, datang bersama dengan sang anak Jori. Chun Jae memarahi putrinya karena mendapat nilai 20 saat ujian. Caca pun langsung memesan kopi pada Chun Jae. Ia bahkan secara langsung mengatakan ingin Chun Jae yang melayani pesanannya. Merasakan aura kecanggungan, Genji pun meninggalkan kedai kopi. Ia berbisik pada dirinya sendiri, jadi dia sudah ingat tentang ciuman. Untuk memperbaiki hubungan, Genji pun datang ke klinik gigi dan meminta untuk diperiksa. Ketika sedang diperiksa, ia pun langsung membahas mengenai ciuman tersebut. Genji menjelaskan bahwa ciuman yang terjadi hanyalah ciuman orang yang mabuk. Genji pun menawarkan hubungan pertemanan tapi malah membuat Caca sebal. Setelah Genji pergi, Caca menjadi tak nafsu makan. Miseon bahkan menanyakan pendapat Genji mengenai ciuman mereka. Caca pun menjelaskan kalau Genji hanya menganggap itu sebagai ciuman mabuk. Tak lama warga desa pun kembali bergosip. Kali ini mereka melihat Genji yang sedang jalan-jalan keliling desa bersama seorang wanita. Mengetahui hal itu, Caca jadi semakin sebal. Ketika Caca pulang ke rumah, Jori sudah ada di rumah Caca. Pertengkaran Jori dengan ayahnya pun membuat dirinya kabur dari rumah. Ia pun membawa berangkas sang ayah dan bersembunyi di rumah Caca. Sementara itu, Chun Jae merasa khawatir mengenai keadaan putrinya. Ia bahkan sempat berpikir Caca menculik anaknya. Genji pun datang ke rumah Caca untuk membawa pulang Jori. Caca yang masih sebal dengan hubungan mereka pun mengusir Genji dari rumah. Di tengah malam, Jori pun mulai terbuka mengenai keadaannya pada Caca. Ia bahkan mengatakannya bahwa neneknya menyalahkan dirinya dan mengatakan ia menyusahkan usai ibunya meninggal. Mendengar hal itu, Caca pun tersentuh. Ia menceritakan kisah pilu masa lalunya. Caca bercerita ia pernah kabur dari rumah usai mengetahui ayahnya yang memiliki kekasih baru. Di sisi lain, Chun Jae minum alkohol sepanjang malam. Genji pun menemaninya dan menyaksikan keresahan Chun Jae. Dalam momen ini, penonton pun diberi kesempatan untuk mengetahui sisi rapuh Chun Jae sebagai ayah yang membesarkan anaknya seorang diri. Genji pun mencoba menghibur Chun Jae. Ia mengatakan bahwa Jori beruntung memiliki ayah sepertinya. Pagi harinya, Caca mengantarkan Jori pulang ke rumah. Caca pun mengatakan bahwa Jori sepertinya sudah menemukan mimpinya. Ia menunjuk buku gambar yang diperlihatkan berbagai macam desain pakaian yang digambar oleh Jori. Usai mengantarkan Jori, Caca melihat Genji yang tengah berjalan bersama dengan perempuan yang sama seperti kemarin. Melihat hal itu, Caca pun sangat kesal. Ia memutuskan untuk membeli sosis di toko kelontong. Tak lama setelah Caca membeli sosis, Jisung pun datang ke toko yang sama. Sayangnya, sosis yang ingin ia beli sudah diborong habis oleh Caca.
Dalam rapat desa, para penduduk pun menyiapkan sebuah festival. Kompetisi menyanyi yang diadakan di desa tersebut membuat para penduduk bersemangat. Di sisi lain, Caca nampak tak nyaman menghadapi para penduduk desa yang mulai membicarakannya. Ia bahkan melakukan klarifikasi dan mengatakan pada penduduk desa bahwa ia dan Genji tak ada hubungan apapun. Usai mengatakan itu, ia langsung meninggalkan ruangan dan membuat orang-orang di sana merasa bersalah. Melihat hal tersebut, Genji pun mengejarnya. Dengan keadaan emosional, Caca meminta Genji untuk tidak melewati batas. Caca bahkan mengatakan bahwa ia tidak sembarangan dalam memilih orang untuk dijadikan teman. Setelah itu, hubungan Caca dan Genji pun seperti merenggang. Hari festival pun tiba, banyak warga mengikuti festival lomba menyanyi. Semua orang tampak bersenang-senang dan menikmati festival. Namun sayang, Jori nampaknya tidak ada dalam kondisi prima. Kaki Jori terlihat kesakitan karena terkilir ketika sedang latihan dance. Genji yang menyadari hal itu langsung meminta Caca untuk memeriksanya. Caca pun menyarankan Jori untuk pergi ke rumah sakit melihat kaki Jori bengkak. Namun Jori memaksa untuk tetap ikut kompetisi. Ia berniat untuk menggunakan uang hadiah festival untuk memasang kawat gigi. Jori pun mulai bernyanyi dan gugup di atas panggung. Mereka pun membantu Jori dan mulai berdansa untuk menghidupkan suasana. Usai mendapat posisi juara 2 lomba bernyanyi, Jori pun mendapatkan anugerah yang lain. Ia menyaksikan boyband kesayangannya yaitu DOS beraksi secara langsung di acara itu. Bersama Caca, Jori pun bernyanyi dan Genji terlihat ikut berdansa secara diam-diam. Menuju akhir, hubungan Jori dan ayahnya pun semakin membaik. Chun Jae bahkan menggendong anaknya untuk mengejar Jun yang merupakan boyband idola Jori. Berkat bantuan ayahnya, Jori pun berhasil untuk bertemu dengan Jun. Jun bahkan mengenali Jori karena gigi gingsulnya. Ia bahkan menggagalkan keinginannya untuk memasang kawat gigi. Jori menyadari bahwa gigi gingsulnya yang membuat Jun ingat padanya. Usai momen bahagia tersebut, Jori dan Chun Jae pun pulang dengan hati yang hangat. Melihat momen ayah anak tersebut, Caca memutuskan untuk menelepon ayahnya. Hubungan keduanya pun terlihat membaik usai telepon tersebut. Menuju akhir episode Hometown Caca episode 6, Caca terlihat terpesona dengan kembang api. Sementara Genji malah terpesona dengan senyuman manis Caca. Ketika keduanya tengah menikmati momen bersama, Jisung secara dramatis datang dan menggenggam tangan Genji yang akan jatuh. Kedatangan Jisung membuat Caca terkejut. "Akhirnya aku menemukanmu, lama tak jumpa Caca," ujar Jisung. Hometown Caca episode 6 ditutup dengan sebuah epilog. Dikisahkan pertemuan pertama Jisung dengan Caca di supermarket. Caca yang kekurangan uang untuk membeli susu pun dibantu oleh Jisung. Dan akhirnya episode 5 dan 6 pun berakhir. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. See you!